Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MBI, mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir setiap negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Jadi dari ekonomi yang kita pelajari kemarin itu ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Nah sekarang kita tambah satu menjadi perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Itu adalah ekonomi 4 sektor. Untuk selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Di dalam sirkulasi ini ada 4 sektor. Yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga, dan yang keempat luar negeri. Di sini perusahaan sebagai produsen, pemerintah sebagai pengatur, rumah tangga sebagai konsumen, dan luar negeri bisa impor dan ekspor. Dari setiap sektor ini melakukan timbal balik atau sama-sama memiliki keuntungan dan pengeluaran. Untuk perusahaan mengeluarkan pajak kepada pemerintah, dan itu menjadikan pengeluaran untuk perusahaan dan pemasukan untuk pemerintah. Untuk selanjutnya antara perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan melakukan pengeluaran atau mengeluarkan biaya untuk faktor-faktor produksi. Itu menjadikan pendapatan kepada rumah tangga dan pengeluaran dari perusahaan. Begitupun sebaliknya, rumah tangga membeli produk dari perusahaan, itu menjadikan pengeluaran untuk rumah tangga dan pemasukan untuk perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu antara perusahaan dan luar negeri. Perusahaan melakukan impor barang produksi, itu menjadikan pendapatan kepada luar negeri dan pengeluaran kepada perusahaan. Selanjutnya perusahaan melakukan ekspor barang-barang yang telah diproduksi ke luar negeri, itu menjadikan pendapatan bagi perusahaan dan pengeluaran bagi luar negeri. Selanjutnya antara rumah tangga dan luar negeri, itu rumah tangga melakukan impor kepada luar negeri, itu menjadikan pendapatan untuk luar negeri dan pengeluaran untuk rumah tangga. Untuk selanjutnya antara pemerintah dan rumah tangga. Pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga atau individu, itu menjadikan pengeluaran bagi pemerintah dan pendapatan bagi rumah tangga. Selanjutnya yaitu pajak. Rumah tangga mengeluarkan pajak kepada pemerintah, itu menjadikan pendapatan untuk pemerintah dan pengeluaran bagi rumah tangga. Jadi intinya dari keempat sirkulasi ini sama-sama terjadi timbal balik, sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama melakukan pengeluaran. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan dengan simbol C besar, D kecil, N kecil. Yang kedua, investasi perusahaan dengan simbol I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri dengan simbol G. Ekspor dengan simbol E, impor dengan simbol M. Sehingga AE atau keseimbangan sama dengan CDN plus I plus G plus dalam kurung E dikurangi M tutup kurung. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksi yang dilakukan negara itu tidak memenuhi keperluan dalam negeri, jadi mereka melakukan ekspor dari negara lain. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Untuk selanjutnya yang mengenai faktor penentu impor.
Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu cita rasa konsumen. Jadi itu faktor penentu ekspor dan faktor penentu impor. Terakhir, yang keempat, yaitu cita rasa konsumen. Jadi itu faktor penentu ekspor dan faktor penentu impor. Selanjutnya yaitu mengenai penawaran pengeluaran agregat. Yang pertama, penawaran agregat dengan simbol AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya AS sama dengan Y plus M. Untuk selanjutnya, penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Yang pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, C. DN, investasi, I. pengeluaran pemerintah, G. ekspor, X. dan pengeluaran impor, M. Persamaan AE sama dengan JN plus I plus G plus X plus M. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor M. Persamaannya yaitu C sama dengan CDN plus M. Keseimbangan perekonomian terbuka, sehingga persamaan di atas AI dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika pendapatan disponsibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Untuk yang terakhir, yaitu mengenai perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.